2 menit aja, kasih waktu ya. Ya. Nah, bentar Om. Kenapa? Tadi kan ada yang tanya, emang naik gunung itu apa itu sakit? Om, aku mau jangan diiniin apa sih Om? Ya udah, apa? Iya, ketika kita tanpa disadari ketika naik gunung itu guys, ini aku 2 menit aja nggak apa-apa ya? Aku nyerocos dulu nggak apa-apa kan Om? Ya udah, to the point apa? Om Nik. Iya. Ini loh sebelah kayaknya mukanya kayak nggak rela gitu. Ikhlas nggak sih aku naik? Hah? Ya udah Boleh. lanjut. Nah, Ya kamu yang ketika kita naik gunung itu kan tanpa disadari gitu. Ketika kita menaiknya itu filosofi dalam kehidupan kita gitu loh. Kalau masalah pemandangan udah sampai puncak, pemandangan yang indah, ya itu hanya itu bonusnya gitu loh. Tapi apa sih? udah aku Kenapa? turun, bye bye. Gak apa sih? Katanya Jangan mau cerita. jangan mental block gitu. Kamu jangan merasa begini enggak gitu. Ya udah cerita aja, nggak usah mikirin apa-apa. Orang Jangan dengerin nyimak. salto-salto. Kayaknya ada yang nggak perlu juga sih aku omongkan. Ya dia diapain sendiri lah. Udah aku turun lagi deh. Kamu tuh gimana ya? Orang Mau belajar didengerin loh. bisu. Orang didengerin, udah banyak siap-siap dengerin, kamu sendiri yang bilang gitu kan. Kenapa kamu harus berpikir ini itu gitu loh. Ini yang harus kamu singkirin gitu loh, Sri. Rasa Om, karena di situ dirasa. Rasamu kenapa? Emang rasamu selalu benar? Tak tanya. Enggak, bukan, Lah, iya. bukan ya aku. Wis lanjut aja, nggak usah pikirin Bang Heru. Iya, kita kan nggak tahu itu ketika kita naik. Makan kita butuh sebelum kita naik kita kan harus mempersiapkan kan kesiapan kita, fisik, bekal apa semua, logistik apa semua gitu kan harus ada persiapannya. Sama kehidupan kita juga seperti sebenarnya makna dari naik gunung itu yang aku cerna dalam otak aku yaitu gitu. Ketika menaik gunung itu ya perjalanan hidup, kehidupan kita gitu. Itu filosofinya begitu. Ketika kita sudah mempersiapkan ya logistik, kesehatan kita, mental kita, apa segala macam kita gitu kan, udah kita persiapkan, kita nanjak nih, kita nggak tahu di perjalanan ketika mendaki itu apa yang akan kita ketemu, apa entah bagaimana, entah ketemu ular kah, ranting kah, semak belukar kah, entah apapun ya. Sama kita kehidupan juga begitu juga, sama seperti naik gunung gitu. Nah ketika kita ini makanya itu di Rinjani itu ada namanya Bukit Penyesalan ya. Ketika kita sampai sana itu menyesal, kan masih jauh lagi, udah mau turun jauh, mau naik nerusin juga jauh. Makanya itu dikasih nama Bukit Penyesalan gitu kan. Nah di situ ketika kita kalau ini kan pilihannya itu kan pilihan kita mau teruskan naik atau kita mau turun. Ya kalau kita turun ya udah turun gitu kan. Tapi kalau kita teruskan untuk sabar, ibaratnya ya pelan-pelan lah. Jangan ngoyok-ngoyok banget gitu, kita terus pelan setiti selangkah kita akan naik ke puncaknya. Nah itulah bonusnya gitu. Sama kehidupan kita juga begitu. Udah lebih 2 menit belum sih? Itu yang aku dapat gitu, yang dari situ. Ada orang yang naik gunung itu hanya sekedar ya biar ikut-ikut yang trending, ikut-ikut yang begini gitu loh kan. Jadi cuma anut-anutan gitu, karena ya itu popanggal itulah. Jadi mungkin untuk tadi Kak Iva tadi ya, ketika berbicara takut gini ya coba dulu, ayo dong kita jangan seperti katak dalam sumur, keluar dong dari sumur. Wow betapa luasnya. Udah mulai nih kayaknya aku nanti jadi ngalor ngidul ini Om, aku malu lihat diri sendiri. Bunda Z typing tuh, coba kamu jawab tuh. Itu kan pemikiran Mana Anda. typing? Iya, memang menurut saya belum tentu kan, ini kan saya berbicara, ini kan saya yang berbicara. Ketika saya berbicara itu saya mengatakan diri saya, bukan mengatakan siapapun. Ya menurut saya belum tentu, menurut Bang Nik, menurut Bang Nik belum tentu menurut saya, menurut Bang Nik belum tentu menurut Om Herdian.
Dan menurut saya, menurut Bang Nik, menurut Om Herdian, belum tentu menurut para netizen yang di bawah, para teman-teman yang di bawah. Menurut saya, menurut Bang Nik, menurut Bang Herdian, menurut teman-teman yang di bawah, belum tentu menurut semua mereka. Dan belum tentu menurut semuanya. Gitu. Jadi ambillah, kunyalah gitu. Mana mungkin omonganku aja nyerocos seperti burung beo, ya nggak masalah, memang ya karakter aku ya begini gitu ya, aku memang begini ya, aku menikmati diriku ya begini nih, aku begini gitu kan. Terus kalau kalian bisa nangkap dengan omonganku yang enggak, yang ibaratnya masih kelas SD ini, dikunyah-kunyah, kalau bisa ditelen ya ditelen, kalau nggak bisa ditelen ya dilepeh aja, ya nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada maksud tendensi menyuruh, Udah. menganjurkan Nggak usah sampai kalian naik mana-mana. gunung, itu tidak, nggak ada nyuruh-nyuruh. Gak usah sampai Ya mana-mana. Kamu kodamku tuh udah belajar bunyi fokus kayak makanya. gitu, udah aku lemah. Belajar fokus, maksudnya tuh ya udah gitu. Jangan keluar dari box gitu loh. Belajar untuk itu gitu. Gak usah reaktif gitu. Iya, melebar ujung-ujungnya. Dia sampai mana-mana, malah ujung-ujungnya dia mengungkapkan dia siapa, Udah malah ya. kan seperti itu. Teman-teman, buat teman-teman, maaf ya, mungkin kata-kataku itu terlalu seperti kereta api gitu kan. Ya monggo mau didengar, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sekian dan terima kasih dari saya, Sio Mai Chung Yang. Oke, Sri. Udah, aku turun, tapi sebelum aku turun aku mau nyabdo dulu. Apa? Sabtu aku mandi. Waalaikumsalam. Apa coba? Ya, untuk semuanya, untuk Bang Nik, untuk Om Herdian, untuk teman-teman semuanya yang di bawah, sehat, sukses, bahagia, sehat, semangat, sukses, bahagia, kaya raya, ya, Amin. bisa membahagiakan Salam, Pak Bes. semuanya. Itu kembarannya tuh di bawah. Udah ya, Ya. Kembaran. Makasih ya. oh mak kembaranku, ya, bye bye. Aku mau makan dulu, tem rehat cuma 1 jam. Turunin Om. Yo. Bye. Bye.